الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di atas segala limpahan rahmat serta cucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada pagi hari ini tepatnya 1 Syawal 1445 Hijriah kita dapat berhadir di lapangan ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan keharibaan Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ucapan salawat yang kita ucapkan di dalam dunia kita mendapatkan manfaat, dan di hari akhirat semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah kita pada 1 Syawal 1445 Hijriah ini, khatib akan sampaikan ada 2 pesan yang perlu kita lakukan mulai saat ini sampai ruh kita berpisah dari jasad kita. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat kebaikan sampai ruh kita berpisah dari jasad kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, tujuan akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa yang menjadi tujuan akhir dari ibadah puasa yang kita lakukan? Banyak sekali firman Allah dan hadis Rasul yang menjelaskan keutamaan takwa.
Di antaranya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, tidak lain bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, yang mana Allah siapkan, sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, takwa ini merupakan standar ukuran nilai manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, di antara keutamaan takwa adalah bekal yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takwa itu akan terlihat bukan ketika hanya pada bulan suci Ramadan saja, tapi takwa itu akan terlihat 11 bulan setelah Ramadan selesai atau pasca Ramadan. Maka paling tidak ada 4 sifat yang lahir dari pribadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, sifat yang lahir dari pribadi orang yang bertakwa itu adalah tawadu. Tawadu itu artinya adalah rendah hati, tidak sombong di dalam hidup ini. Sebenarnya apa sih yang pantas dan layak untuk kita sombongkan di dalam hidup ini? Bukankah semua kelebihan yang kita miliki saat ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang sombong karena jabatan. Ingat, jabatan itu hanya titipan. Bagi ASN ada batasnya. Ketika pensiun, selesailah jabatan tersebut. Andai kata jabatan itu dipilih oleh rakyat, ada periodisasinya 5 tahun, atau bahkan tidak jarang kita melihat belum habis masa periodenya sudah berakhir masa jabatannya karena tersandung kasus hukum. Ada orang yang sombong karena harta kekayaannya. Bukankah harta kekayaan itu hanya titipan dari Allah? Tidak sedikit ada orang yang kita lihat kaya raya, boleh jadi 7 keturunan tidak bekerja, harta tersebut cukup, tapi ketika Allah berkehendak sebentar saja habis seluruhnya. Bukankah ketika ruh kita berpisah dari jasad kita, yang hanya kita bawa hanya 3 lapis kain putih atau 5 lapis kain putih, selebihnya kita tinggalkan? Syukur seandainya harta yang kita miliki itu kita infakkan di jalan Allah. Tapi berapa banyak orang, jangankan untuk berimpak untuk pembangunan masjid atau rumah ibadah, tidak sedikit banyak orang yang kaya, tapi hampir kita tidak pernah mendengar dia ada mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki. Ingat, bisakah harta kita dibawa mati? Bisa. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan, yang kita infakkan dan belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita sesungguhnya. Tadi panitia masjid mengumumkan dan menyampaikan kepada kita, masjid sekarang Al-Wasaton membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kita. Ingat, siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Apa artinya? Boleh jadi 1 keping batu bata kita infakkan dan kita sumbangkan untuk membangun masjid, maka insya Allah banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ada juga orang yang sombong karena ilmunya.
Tidak sedikit kita melihat ada orang karena dia merasa orang yang paling alim di tempat tersebut sehingga timbul kesombongan. Ingat, ilmu yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Ada orang dijuluki kamus berjalan karena cerdas dan pintarnya, pandai berbicara, pandai menyampaikan hukum. Tapi ketika Allah cabut ingatan darinya, habis ilmu yang banyak yang dia miliki. Ketika Allah berikan penyakit sehingga mulutnya tidak bisa berbicara, maka hilanglah kehebatannya ketika mampu berbicara ketika dia masih sehat. Maka orang yang bertakwa akan melahirkan sifat tawadu, yakni rendah hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, sifat yang lahir dari pribadi orang-orang yang bertakwa adalah qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah adalah rela terhadap hal yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Ingat, yang mahal itu di dalam hidup ini adalah gaya hidup. Sebenarnya kalau biaya hidup itu tidak begitu terlalu mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup kita. Berapa banyak orang yang memaksakan kemauannya di luar batas kemampuannya, sehingga saat ini banyak di antara kita yang harus berurusan dengan rentenir, pinjol, kewer-kewer, atau bahkan riba-riba lainnya. Ingat, itu adalah perbuatan riba, dan dosa riba itu lebih besar dari berzina. Kenapa bisa seperti demikian? Karena memaksakan kemauan di luar batas kemampuannya. Maka timbulkan sifat qanaah di dalam hati kita. Kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Saat ini orang banyak mengeluh. Ingat, keadaan yang kita keluhkan saat ini, ratusan bahkan ribuan orang yang menginginkan kehidupannya bisa seperti kita. Hidup ini tidak boleh mengeluh, tapi hidup ini harus mengolah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan kita pikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, sifat yang timbul dan lahir dari pribadi orang-orang yang bertakwa adalah qanaah, merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita berbicara masalah cukup, tidak akan pernah kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita sebelum memiliki apa-apa, kalau andai kata saya diberikan 5 hektar tanah, mungkin saya akan bersyukur dan saya sudah merasa cukup. Tapi apa yang terjadi? Terkadang saya tidak sedikit marah dengan teman dan sahabat saya ketika dia menjadi guru honor yang hanya mungkin mendapatkan gaji 1 juta setiap bulan. Dia merasa bersyukur. Tapi ketika sudah lulus menjadi PNS, ditempatkan di tempat yang jauh, harus berpisah dengan keluarganya, tidak sedikit dia mengeluh. Allah murka kepada kita. Kita harus qanaah, bisa memadakan, mensyukuri, rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Relakanlah apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkaulah orang yang paling kaya di dalam hidup ini. Ingat, jikalau kita diberikan 1 lembah yang berisi emas, apakah kita merasa cukup? Jawabnya tidak. Kita pasti akan minta lembah yang kedua. Maka kehadiran sifat qanaah lah yang dibutuhkan agar kita tetap bersyukur di dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, sifat yang lahir dari pribadi orang-orang yang bertakwa adalah warang. Apa
Apa makna wara? Wara artinya adalah bisa menjaga dan memelihara dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah. Saat ini kita merasa miris. Ada orang yang berkata yang haram saja payah dicari, apalagi yang halal. Sekarang juga kita merasa miris. Khotib tahu ada di beberapa tempat ketika ada orang yang harus menjual tanahnya, isinya sawit yang sangat bagus, dijual murah pun orang tidak mau membelinya. Kenapa? Jarang sekali sang pemilik sawit yang bisa menikmati hasilnya, tapi yang menikmati hasilnya adalah orang yang tidak pernah menanam sawit dan tidak pernah memupuk sawit. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja bisa kita tahan. Contoh, ketika sore hari makanan bukaan sudah tersedia, itu adalah makanannya halal, kita bisa menjaganya, apalagi yang haram. Maka ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang wara, yakni bisa menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, sifat yang lahir dari pribadi orang-orang yang bertakwa adalah yantafa'u. Apa arti makna yantafa'u? Bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kita jangan jadi sampah masyarakat. Orang yang bermanfaat itu tidak harus punya jabatan tinggi. Orang yang bermanfaat itu tidak harus punya harta yang banyak. Contoh orang yang bermanfaat itu seperti sepeda. Apa yang paling kecil pada sepeda itu? Tidak lain adalah karet pintil sepeda. Tapi seandainya karet pintil sepeda itu tidak ada, maka sepeda tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Itulah orang-orang yang bermanfaat. Berapa banyak sekarang orang yang menjadi sampah masyarakat. Kehadirannya di masyarakat tidak diharapkan. Bahkan ketika dia hadir, orang merasa susah. Ketika dia tidak berada di tempat, orang merasa senang. Yang paling menyedihkan adalah ketika orang yang tidak bermanfaat itu tadi dikabarkan meninggal dunia, orang bukan mengucapkan innalillah, bahkan orang mengucapkan alhamdulillah. Tapi bila mana kita menjadi orang yang bermanfaat, mungkin kita hanya berkunjung ke tempat anak kita yang ada di luar daerah. Ketika jiran dan tetangga kita, orang yang ada di kampung kita, mereka tahu ketika kita berangkat, mereka bertanya, bapak mau kemana, ibu mau kemana? Saya mau berkunjung ke tempat anak saya yang ada di Pekanbaru. Ibu, bapak lama di sana, mungkin 3 bulan. Orang sedih, bahkan sampai ada yang mencucurkan air mata. Itu baru pergi untuk sementara, apalagi pergi untuk selama-lamanya. Ratusan mata, bahkan ribuan mata akan merah, banyak air mata yang bercucuran. Kenapa? Karena dia orang yang bermanfaat. Maka orang yang bertakwa akan melahirkan pribadi orang-orang yang bermanfaat. Jangan sempat menjadi sampah masyarakat. Jangan sempat kita hadir orang susah, kita tak ada orang senang. Tapi jadikan diri kita ketika kita hadir, orang merasa bersyukur dan berterima kasih. Tapi ketika kita tidak ada, maka orang merasa bersedih. Itulah ciri dan pribadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, pesan khotib 1445 Hijriah ini adalah berbuat baiklah sampai ruh kita berpisah dari jasad kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat, ketika kita melakukan kebaikan, banyak sekali orang yang merasa kecewa dan bahkan berkata, saya taubat berbuat kebaikan. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan,
Banyak sekali di antara kita yang berharap kebaikan yang kita lakukan dinilai orang baik. Kalau seperti itu niat kita, siap-siap kita menjadi orang yang kecewa. Karena rumus dalam kehidupan, orang apabila senang dengan kita, yang jahat pun kita lakukan akan dianggap baik. Tapi kalau orang benci dengan kita, kebaikan yang kita lakukan akan dianggap sesuatu yang tidak baik. Tidak usah terlalu jauh. Kadang-kadang tidak jarang juga BKM yang ingin melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Apakah semua orang mengiyakan dan setuju dengan apa yang kita lakukan? Jawabnya pasti tidak. Kita saja di dalam keluarga kita, istri kita dan 2 orang anak kita, jam 10 malam anak kita yang kelas SMA dan kuliah tidak pulang, kita cari anak kita tersebut karena kita takut anak kita terkontaminasi dengan narkoba. Sesuatu yang baik dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, tapi anak kita, apakah dia menilai yang kita lakukan itu baik? Jawabnya pasti tidak. Boleh jadi anak kita akan mengatakan, kita orang tua kurang dewasa, sebab anak SMA jam 10 malam kok harus dicari. Ibu kita yang menurunkan kita ke bumi dan guru kita yang menaikkan kita ke langit. Khotib ulangi, guru kita, ibu kita yang menurunkan kita ke bumi dan guru kitalah yang menaikkan kita ke langit. Maksudnya apa? Ibu kitalah yang melahirkan kita sehingga kita berada di atas permukaan bumi ini, dan guru kitalah yang menaikkan kita ke langit. Maksudnya apa? Siapa yang punya jabatan yang paling tertinggi di negara ini? Presiden. Presiden itu bisa jadi presiden itu tidak lain adalah karena guru. Guru bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya berasal dari guru. Siapa yang menjaga anakmu? Dia katakan, saya suruh mama saya datang dari kampung untuk menjaga anak saya karena mama saya pun tidak ada kerjaan. Coba bayangkan, tega dan rela dia menjadikan mamanya, ibunya sebagai pembantu. Ingat hadirin wal hadirat rahimakumullah, dulu ketika kita masih kecil, agar nasib kita lebih baik dari mereka, mereka bekerja banting tulang sampai mungkin banyak sholat yang mereka tinggalkan. Ketika ibadah Ramadan puasa tidak dikerjakan karena mereka adalah para pekerja keras dan mungkin juga karena keimanan mereka yang lemah. Demi kita anak-anaknya mereka lakukan itu, mereka lakoni itu. Seharusnya sebagai anak yang berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita, berikanlah kesempatan yang luas kepada orang tua kita untuk melaksanakan ibadah. Anak yang berbakti itu diantaranya dia akan mengatakan kepada orang tuanya, wahai ayah dan emak, ayah dan emak akan kami daftarkan untuk berangkat haji, ayah dan emak akan kami daftarkan berangkat umroh, ayah dan emak harus beribadah, soal belanja jangan dipikirkan, biar kami anak-anaknya yang akan menanggulanginya. Itulah yang harusnya kita lakukan sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena jasa mereka lah sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini. Saat ini yang paling kita rindukan adalah kita bisa berkumpul dan bisa menjabat tangan, bahkan memeluk dan mencium orang tua kita. Boleh jadi kalau orang tua kita masih hidup, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau andai kata orang tua kita telah meninggal dunia, hal itu tidak bisa kita lakukan. Tapi kerinduan itu pasti akan kita rasakan. Bahkan mulai setelah terbenamnya matahari semalam, alunan takbir menggema di masjid dan musalla, banyak air mata yang bercucuran karena kerinduan terhadap ibu yang sudah tiada, ayah yang sudah tiada. Tapi perlu kita ingat hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga harus pahami orang tua kita yang sudah meninggal juga merindukan kita anak-anaknya. Paling tidak ada 3 yang dirindukan oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia.
Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua kita yang berada di alam barzakh. Yang pertama, orang tua kita yang ada di alam barzakh merindukan kepada kita anak-anaknya supaya kita mendoakan mereka. Wabil khusus doa tersebut adalah supaya dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan, ada orang tua yang telah meninggal dunia dan orang tua tersebut adalah orang yang maksiat di dalam hidupnya. Dia disiksa. Tiba-tiba orang tua yang ada di alam barzakh tadi diringankan, bahkan dihentikan siksaannya. Lalu orang tua yang ada di alam barzakh tadi bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa siksaanku di kubur ini diringankan, bahkan sampai saat ini aku tidak disiksa lagi?" Kata orang tua tersebut, malaikat itu pun menjawab, "Wahai polang, bagaimana mungkin aku menyiksa kau? Bagaimana mungkin aku menyiksamu sementara engkau memiliki anak di dalam dunia yang senantiasa mendoakanmu?" Dikisahkan juga seorang ahli sufi, suatu ketika dia berjalan pada malam hari. Karena jauhnya perjalanan yang dia tempuh, maka dia pun istirahat di dalam sebuah masjid. Tiba-tiba ketika dia istirahat, dia pun tertidur di dalam masjid tersebut. Ketika dia tertidur, maka dia pun bermimpi. Apa yang dia mimpikan? Dia melihat penghuni kubur laki-laki dan perempuan sedang berebut-rebutan bagaikan anak-anak yang memperebutkan sesuatu. Tapi yang paling menyedihkan dilihat oleh ulama sufi tersebut di dalam mimpinya adalah yang ikut berebut tidak sebanding dengan yang diperebutkan. Sehingga ulama sufi itu melihat banyak penghuni kubur itu saling berebutan untuk mendapatkan rebutan. Bahkan ada yang sampai dipijak, ada yang sampai disepak, ada yang sampai diinjak-injak demi mendapatkan rebutan tersebut. Tapi tidak jauh dia melihat dari tempat dia ada seorang ibu yang tidak ikut berebutan. Dia hanya melihat dan menonton saja. Allah takdirkan ulama sufi itu bisa berdialog dan berbicara dengan ibu yang tidak ikut berebutan tadi. "Wahai ibunda, ibu kalau tidak ikut berebutan seperti orang-orang yang tua itu yang saling berebutan, saling memijak dan saling menyepak." Apa dia katakan? "Alhamdulillah, saya di dalam dunia ada meninggalkan anak yang solih dan solihah yang senantiasa mendoakan saya, khususnya setelah mereka melaksanakan ibadah sholat." Jadi mereka yang saling berebutan itu siapa wahai ibunda? Mereka itu adalah orang-orang tua yang kurang beruntung. 5 anak yang ditinggalkan di dalam dunia, 1 orang pun anak mereka tidak ada yang mau mendoakan mereka. 4 anak yang mereka tinggalkan, 1 anak pun tidak ada yang mendoakan mereka. 3 anak, 2 anak, ada anak yang ditinggalkan di dalam dunia, tapi 1 orang pun anak mereka tidak ada yang mau mendoakan mereka. Jadi apa yang mereka perebutkan wahai ibunda? Mereka itu adalah memperebutkan doa kaum muslimin dan muslimat, karena anak mereka tidak ada yang mau mendoakan mereka. Ketika seseorang berdoa, "Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira." Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasih dan sayangi keduanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ada sambungan dari doa tadi, "Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat dan yang mati-mati." Kalimat yang terakhir dari doa orang lain itulah yang mereka perebutkan. Kenapa? Karena anak mereka tidak ada yang mau mendoakan mereka. Doakan orang tua kita supaya dosanya diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, "Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah." Ada seseorang diangkatkan derajatnya di dalam sorga. Di dalam sorga Allah angkatkan derajat seseorang. Fayaqulu, maka dia berkata, "Inni lihada, aku kok bisa diangkatkan derajatku di dalam sorga? Ibadahku biasa-biasa saja. Aku kok bisa diangkatkan derajat ke dalam sorga?" Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi orang yang diangkatkan derajatnya, "Bistighfari walidika lak."
kamu bisa diangkatkan derajatmu di dalam surga karena anakmu di dalam dunia ada mendoakanmu supaya dosamu diampuni oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua yang dirindukan oleh orang tua kita yang ada di alam barzakh adalah kita anak-anaknya yang ditinggalkan akur, saling asah dan saling asuh. Jangan sempat kita sepeninggal orang tua kita ini saling berbantah-bantah, apalagi yang kita perbantahkan itu adalah harta warisan. Orang tua banting tulang, peras keringat mencari harta, ternyata harta yang ditinggalkan menjadi pertengkaran di antara kita anak-anaknya yang ditinggalkan. Kalau kita sayang dengan orang tua kita yang ada di alam barzakh merindukan kita anak-anaknya akur, maka ini adalah momentum yang terbaik bagi kita. Boleh jadi orang tua kita sudah tidak ada tapi rumahnya masih ada. Agendakan setiap tahun supaya kita anak-anaknya bisa berkumpul dan saling memaafkan agar kiranya orang tua kita yang ada di alam barzakh merasa bahagia dan senang meninggalkan anak-anak yang akur di dalam dunia ini. Yang terakhir yang dirindukan oleh orang tua kita yang ada di alam barzakh adalah kita bersedekah meniatkan pahalanya buat mereka. Orang yang sudah mati mereka minta dihidupkan kepada Allah. Kalau mereka hidup, apa yang mereka ingin lakukan? Pertama, melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua adalah bersedekah. Tapi itu tidak bisa lagi mereka lakukan. Maka kita anak-anak yang mereka tinggalkan, maka ketika kita memiliki sesuatu lalu kita bersedekah dan niatkanlah pahalanya buat mereka, karena itulah yang mereka rindukan dari kita anak-anak yang mereka tinggalkan di dalam dunia ini. Di dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan ada dua yang utama dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, wabil khusus orang tua kita. Yang pertama adalah bersedekah atas nama yang mati, yang kedua adalah mendoakan mereka agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada pagi hari ini adalah ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik sampai ruh kita berpisah dari jasad kita. Perbuatan baik yang perlu dilakukan dari sekian banyak yang harus kita perlakukan dengan baik adalah perlakukanlah dengan baik kedua orang tua kita. Ingat, kita punya anak, kita juga sebagai orang tua. Ketika kita perlakukan orang tua kita dengan baik, insya Allah anak-anak kita juga akan memperlakukan kita dengan baik. Demikianlah khutbah kita. Mudah-mudahan kiranya khutbah ini bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.